Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat masyarakat Indonesia yang sedang menunggu bantuan sosial, khususnya Bansos Beras tahun 2026, ada informasi penting yang wajib kalian ketahui sampai selesai. Karena banyak warga ternyata gagal mendapatkan bantuan hanya karena hal kecil yang sering dianggap sepele. Pemerintah melalui program bantuan pangan kembali menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Program ini bertujuan untuk membantu meringankan kebutuhan pokok warga, terutama keluarga yang masuk kategori kurang mampu dan terdampak kondisi ekonomi. Namun perlu diketahui, bantuan ini tidak diberikan secara otomatis kepada semua orang. Ada proses pendataan dan verifikasi yang menjadi penentu utama apakah seseorang berhak menerima atau tidak. Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah memastikan data kalian sudah terdaftar di Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTKS yang menjadi acuan utama pemerintah dan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam menyalurkan bantuan sosial. Banyak masyarakat merasa berhak menerima bantuan, tetapi ternyata namanya belum masuk dalam sistem. Karena itu, penting sekali untuk melakukan pengecekan data secara berkala. Kalian bisa mulai dengan memastikan nomor induk kependudukan atau NIK sudah aktif dan sesuai dengan data di Dukcapil. Jika ada perubahan alamat, status keluarga, atau anggota keluarga, segera lakukan pembaruan data di kantor desa atau kelurahan setempat. Selanjutnya, masyarakat juga disarankan untuk mengecek status penerima bantuan melalui aplikasi resmi Cek Bansos atau bertanya langsung kepada pendamping sosial di wilayah masing-masing. Jangan sampai ketinggalan informasi hanya karena menunggu kabar tanpa melakukan pengecekan. Perlu diingat, proses pendaftaran bantuan sosial tidak dipungut biaya apapun. Jika ada pihak yang meminta bayaran dengan janji bisa meloloskan bantuan, maka itu patut dicurigai sebagai penipuan. Bantuan beras akan diprioritaskan kepada keluarga yang benar-benar memenuhi kriteria, seperti kondisi ekonomi, pendapatan, dan hasil verifikasi lapangan dari petugas sosial. Jadi, jika kalian ingin berpeluang mendapatkan bansos beras tahun 2026, pastikan 3 hal ini: data valid, NIK aktif, dan rutin mengecek status bantuan. Bagikan informasi ini kepada keluarga, tetangga, dan orang terdekat agar tidak ada lagi warga yang kehilangan hak bantuan hanya karena kurang informasi. Semoga bantuan ini bisa membantu meringankan kebutuhan masyarakat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Khususnya yang sedang menunggu kabar bantuan sosial. Dalam beberapa hari terakhir, banyak beredar informasi bahwa bansos beras 40 kg akan cair besok. Nah, di video ini kita akan membahas informasi sebenarnya agar masyarakat tidak salah paham dan tidak termakan kabar yang belum jelas kebenarannya. Jadi simak sampai selesai ya. Program bantuan pangan berupa beras kembali disalurkan pemerintah pada tahun 2026 sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini bertujuan membantu meringankan beban kebutuhan pokok, terutama bagi keluarga penerima manfaat yang terdampak kondisi ekonomi. Program ini berada di bawah koordinasi pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama lembaga terkait dalam penyaluran bantuan sosial nasional. Namun yang perlu dipahami, bantuan 40 kg beras bukan diberikan sekaligus dalam satu waktu. Jumlah tersebut merupakan akumulasi bantuan beberapa bulan, biasanya dibagikan sebesar 10 kg per bulan kepada setiap keluarga penerima manfaat. Karena proses distribusi dilakukan bertahap, maka jadwal pencairan di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada wilayah yang mulai menerima lebih dulu, sementara daerah lain menyusul sesuai kesiapan distribusi dan data penerima. Penyaluran bantuan beras umumnya dilakukan melalui kerjasama pemerintah dengan Perum Bulog sebagai penyedia stok beras nasional, serta distribusi kepada masyarakat yang sering melibatkan PT Pos Indonesia atau pembagian langsung melalui kantor desa dan kelurahan. Masyarakat biasanya akan menerima undangan atau pemberitahuan resmi sebelum pengambilan bantuan. Jadi jika ada informasi bahwa bansos cair besok,
penting untuk memastikan dulu apakah wilayah kalian memang sudah mendapatkan jadwal resmi dari aparat setempat. Perlu diingat, bantuan sosial hanya diberikan kepada warga yang datanya sudah terdaftar dan tervalidasi dalam sistem data sosial pemerintah. Artinya, tidak semua warga otomatis menerima bantuan meskipun berada di wilayah yang sama. Banyak kasus terjadi di mana masyarakat merasa tidak mendapatkan bantuan, padahal masalahnya ada pada data yang belum diperbarui. Oleh karena itu, pastikan nomor induk kependudukan atau NIK aktif dan sesuai dengan data kependudukan. Jika ada perubahan alamat, pekerjaan, atau anggota keluarga, segera lakukan pembaruan data di kantor desa atau kelurahan. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak percaya kepada pihak yang menjanjikan bantuan dengan meminta bayaran. Seluruh proses bansos pemerintah tidak dipungut biaya apapun. Jika di daerah kalian sudah mulai pembagian, biasanya akan ada tanda-tanda seperti pengumuman dari RT atau desa, undangan pengambilan bantuan, atau informasi dari pendamping sosial setempat. Jadi tetap pantau informasi resmi dan jangan hanya mengandalkan kabar dari media sosial. Harapannya, bantuan beras ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan menjaga kestabilan ekonomi keluarga di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat. Jangan lupa bagikan informasi ini kepada keluarga dan tetangga agar tidak ada yang ketinggalan informasi penting mengenai bansos beras tahun 2026. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga rezeki kita semua dilancarkan. Buatkan yang baru bergabung silahkan bantu channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe-nya terlebih dulu, tentunya agar tidak ketinggalan setiap info bansos yang dibagikan ini.